Selawat serta salam terlupa kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di acara siang ini, yaitu tentang pelatihan UMKM di era digitalisasi marketing. Saya bekerja sama dengan Kang Agus Diko, di kota saya dengan Pak Supriyanti, Pak Abni, dan jajaran Mas Rizky dan Mas Sudi. Kedepannya banyak yang mendaftar, tapi saya ini uji coba. Kotanya saya batasi memang cuma 50 orang. Banyak yang WhatsApp ke saya, sudah habis, saya tidak coba ditambah itu. Insya Allah ke depan doain saya sehat, ada rezekinya. Insya Allah nanti dibuka satu kecamatan Cilincing. Nanti baru Jakarta Utara. Sedang kedua, insya Allah Kepulauan Seribu, doain saya sehat, kayak ada rezekinya, kita bersama. Karena ini loh dengan APBD ya Ibu, nggak ada bantuan dari pemerintah. Ini inisiatif saya dan bekerja sama dengan Stikom di bawah binaan Pak Dr. Supriyanti. Jadinya nggak ada APBD di dalam sini. Saya cuma ingin pegiat UMKM ini bisa memasarkan produknya secara digital dan secara mandiri. Bareng-bareng kita ingin semuanya meningkatkan ekonomi kita semua. Kedepannya nanti dari Stikom akan memberikan masukan atau bagaimana caranya memasarkan produk secara digitalisasi lewat paparan dari Stikom dan teman-teman yang ada hari ini di bawah bimbingan Pak Dr. Baik, misalnya yang saya hormati teman-teman ibu-ibu yang di sini ya, tokoh masyarakat yang hadir, kemudian dari mungkin apa namanya kelompok apa kalau di UMKM itu koordinator ya, koordinator juga bapak menurut ini ya, itu sebenarnya memang sudah disarankan oleh pemerintah pada saatnya nanti akan terjadi kolaborasi yang win-win solution, kolaborasi yang simbiosis mutualis ya, sama-sama mengisi, akan berdampak pada kita semuanya, baik berdampak secara kematangan kita usaha maupun juga insya Allah profit ataupun keuntungan. Nah, mohon nanti Pak Yudi dan Pak Rizky berikan informasi yang lengkap ya terkait bagaimana pengusaha ini, UMKM ini jangan sampai hanya usaha tetapi tidak punya masa depan. Maka dari itu, pertama yang harus didampingi itu adalah bagaimana mereka punya legal standing di situ nenek. Seperti tadi salah satunya ibu sudah punya ya mengenai izin usaha ya. Nanti diberikan, karena izin usaha ini adalah bersifat unik dan hanya satu di seluruh Indonesia. Makanya kalau namanya masih tunggal, itu nanti akan terkoreksi oleh sistem digital itu. Misalnya di sini ada ini apa nih, makanan apa nih, sup asup Bu Neneng. Begitu diklik di Kementerian HUM nggak ada nama itu, ya udah aman. Berarti sup asup ini adalah paten namanya sup asup mau digit Bu, biar gampang tokohnya kan ada nih. Udah, itu nanti akan melekat pada branding Bapak Ibu. Berkenan kalau itu ya. Nanti bukan hanya hari ini selesai. Biasanya kan ibu-ibu kalau ikut pelatihan semangat hari ini, habis itu besoknya lupa, gitu kan? Dan kan di sini meja Bapak Ibu ya, ada 4 kaki. Idealnya, saya bilang idealnya. Nanti Bapak Ibu pasti protes, aduh Mas Yudi saya semuanya sendiri. Idealnya satu, ada bagian marketingnya yang memasarkan itu fokus, ada satu bagian, kemudian ada operasionalnya, kemudian ada produk, dan ada finance, keuangan yang ngatur supaya uang keluar masuk jelas. Jangan sampai uang bisnis, uang usaha campur sama uang belanja.
Ini siapa? Ada pelakunya di sini? Tapi kalau belum ada, jangan terus alasan nggak bikin konten. HP kentang nggak apa-apa. Yang penting ibu konsisten, cahayanya bagus, ya, backgroundnya bagus. Nanti konten yang tampil itu konten yang berkualitas. Siap Bapak Ibu? Hook, story over. Hook ini istilahnya supaya orang itu pertama langsung tertarik. Hook ini ada kata-kata, ada juga hook itu video. Misalnya ibu pas datang langsung, kalau saya bilang salto agak ekstrim ya. Pokoknya pas video pertama ibu langsung bikin orang terkejut. Bisa langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah kayak gitu bener-bener. Itu pasti orang langsung apa nih? Ibu Yuni kesurupan gitu. Jadi hook itu ada dua, bisa video, bisa kata-kata, ya. Nah, nanti ada contoh-contohnya tuh. Nah, misalnya ini hook story over. Hooknya alasan bisa konsisten dari bisnis pandemi. Nah, orang yang pernah terpuruk di era pandemi itu pasti akan mikir, loh apa nih? Gitu. Ada lagi hooknya itu pengen cepet kaya, misalnya. Pasti orang pengen cepet kaya ya kan Bu? Pasti akan attention apa ya? Caranya apa ya? Baru nanti story-nya masuk di story. Kalau di sini contohnya alasan bisa konsisten dari bisnis pandemi. Tidak open PO, tujuan utama bukan uang, membangun value. Nah, kemudian over. Nah, ini contoh. Kalau tadi ini formulanya, kalau ini contohnya. Pengumuman penting hooknya. Jangan sampai ketinggalan lagi. Keripik pisang paling hit sejak sel ini akan bikin kamu ketagihan. Pas dilihat reviewnya pas habis pakai kok langsung bening gitu ya. Langsung cantik, langsung glowing gitu ya. Akhirnya Jennifer di sini memutuskan membeli salah satu produk skincare bening untuk mencoba produknya. Berharap cocok. Akhirnya beli. Pas sudah beli, ternyata beneran cocok. Yang awalnya kusam jadi glowing. Nah, tetangga-tetangga kaget, loh jadi cantik gitu kan. Ibu-ibu kok jadi bahenol lagi. Jadi minor gitu kan. Apa rahasianya? Baru dia akan cerita loh, merekomendasikan ke orang-orang di sekitarnya. Betul apa betul Ibu? Ya. Dinilai ya Mas dari beberapa konten yang datang ini, dari beberapa konten yang bagus, yang kreatif, Mas Yudi nentuin ya. Dan anak-anak Stikom ya, oke. Semangat pagi ibu-ibu. Nikmati jus buah segar dengan buah segar alami dengan gula asli. Nikmati kesegarannya dan rasakan manfaatnya. Cemilan untuk sajian atau isian snack, gak usah pusing lagi Bu. Semua ada di Uni Kitchen. Dengan kualitas, halal, enak dan murah harganya. Yuk kita dapat order. Terima kasih. Sekarang mau makan enak, catering kami bikin kamu lupa diet dan lupa tanggung jawab. Pesan catering kami dan biarkan perutmu berbicara. Kami tidak hanya melayani makan, tapi juga melayani kerakusan. Pesan sekarang sebelum lapar dan menjadi raksasa. Siapa Mas namanya? Ucup. Nama saya Yeni Laki. Hari ini, misalkan Anda ya yang antar anak nih panas-panas, bolehlah cobain S2. S2 segar menyegarkan hati Anda. S2 asli tanpa bahan pengawet. S2 nikmat pilihan sehat. Boleh siang-siang dicoba. Dijamin seger mantul guys. Terima kasih. Juara 1, 2, 3 wajib. Ya, baik.
digital marketing gimana caranya bikin konten. Tadi bikin narasinya ya, narasinya. Kalau video belum ya. Nah, kalau video di sini ibu-ibu ada yang punya di HP-nya ada CapCut punya ya? Punya ya? Ada. Boleh yang punya CapCut di HP-nya angkat tangan. CapCut. Nah, di CapCut itu ada AI-nya Bu. Tahu ya? Nah, jadi tadi saya sebentar tuh saya videoin aja ibu-ibu, videoin beberapa video, saya masukin tuh ke CapCut. Nah itu ada namanya AutoCAD. Nah di situ ibu-ibu bisa masukin tuh video-video yang ibu buat. Kalau misalkan tadi bikin konten makanan misalkan, nah makanannya bisa di videoin, bisa bikin video lagi ngapain jalan bawa makanannya, di videoin habis itu disatuin di CapCut. Ini jadi itu konten. Nah itu bisa salah satu rekomendasi. Nah, kami dari Stikom, jadi bukan hanya di sini pembelajarannya, nanti akan ada tindak lanjut dari kami. Jadi tadi yang seperti sudah dibilang Pak Yudi, kita akan membuat suatu grup. Nah grup tersebut nanti akan ada pendampingan untuk UMKM yang sudah ada di sini. Nah, siapa yang mendampingi? Bukan hanya dari Pak Yudi, saya dan dari mahasiswa pun ada nanti yang mendampingi di grup tersebut. Nanti mungkin mahasiswa pun ketika harus turun, misal datang ke lokasi ibu untuk pendampingan, bisa tuh nanti mahasiswa yang turun langsung mengajari gitu. Nah,